Lause lagi apa? Nih lagi bikin naskah drama nih. Lagi milih-milih endingnya. Happy endingnya mau dibikin happy ending atau mau ngambang. Terus tokoh yang jahatnya mau dibikin bertobat atau enggak gitu deh. Haha, enak ya jadi creator. Bisa bikin cerita sesuka hati. Ya kan saya yang bikin naskah dramanya. Jadi ya gimana saya deh. Hai Lause. Hai. Saya sempat nguping pembicaraan Lause tentang creator. Emang sih kalau creator bisa bikin apa saja. Demikian juga topik hari ini tentang Yesus Tuhan di atas segalanya. Yesus di atas peraturan Sabat. Yesus juga bebas, leluasa mau melakukan mujizat kapan saja menurut kehendaknya. Iya, menarik ya Lose. Semua aturan Yesus yang bikin. Jelaslah Yesus di atas segalanya ya. Betul. Lalu apa artinya kalau Yesus melanggar aturannya sendiri? Aturan tentang Sabat itu. Nah, kita kembali kepada awal segalanya. Tentu sang creator, dalam hal ini Tuhan sendiri yang membuat aturan, tata kelola kehidupan yang sempurna dan rapi. Demikian juga untuk hari Sabat. Memang Tuhan yang memberikan peraturan. Di Perjanjian Lama, kuduskan dan ingatlah hari Sabat. Namun kemudian dalam perjalanan waktu dimaknai dengan sejumlah aturan-aturan yang detail tentang hari Sabat itu. Sehingga ketika Yesus dianggap melanggar, itu bukan melanggar hari Sabat yang awal yang dibuat untuk manusia, tetapi apa yang dianggap oleh orang-orang Farisi yang membuat aturan itu sedemikian banyak dan juga jelimet, ribet. Nah, sehingga Yesus kemudian mengingatkan, sebentar, hari Sabat dibuat untuk manusia atau manusia untuk hari Sabat? Kalau aturannya sedemikian detail, sedemikian ketat, sedemikian kaku, nah ini jadinya manusia dibuat untuk hari Sabat. Sementara Yesus mengingatkan, ya, hari Sabat dibuat untuk manusia. Sehingga di dalam hal ini ketika Yesus melakukan sesuatu yang baik, yang sebenarnya juga memenuhi hukum kemanusiaan, berbuat baik itu kan hal yang juga dimintakan untuk dilakukan kepada sesamanya. Tapi kemudian karena ada aturan hari Sabat tidak boleh melakukan ini itu, termasuk hal berbuat baik kok dilarang. Nah, di dalam hal inilah kemudian Yesus menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tentang Sabat ya Lose ya. Kalau orang Kristen nih punya toko dan buka toko di hari Minggu gimana tuh? Nah, itu baik pertanyaannya. Jadi kan ini kembali nih mau mengikuti aturan ya yang baik yang dibuat tadi. Tadi tetap ingat kalau kita terapkan pada hari Minggu ya. Jadi tetap hari Minggu dibuat untuk manusia. Manusia tidak dibuat untuk hari Minggu. Nah, sekarang kita memberikan juga kepada tiap kita orang percaya memaknainya bagaimana kita memandang hari Minggu. Mau tetap kerja, dalam hal ini tadi buka toko, ya. Nah, tentu itu tidak dilarang. Namun kita juga hari Minggu diingatkan waktunya kita beribadah, kebaktian kan hari Minggu. Nah, kembali juga kalau mundur lagi, sang kreator juga mengingatkan pada waktu penciptaan dunia ini, bumi dan segala isinya, setelah 6 hari Allah berhenti pada hari ke-7. Maka kemudian Allah juga minta manusia ciptaannya menyusun kehidupannya dengan
bekerja 6 hari, pada hari ke-7 istirahat. Nah, sehingga kalau sekarang kita tidak kaku ya, wah hari Minggu tutup toko, harus tutup toko. Nah, saya rasa Lause itu kalau memang komitmen pribadi dan keluarga, kami sepakat hari Minggu tutup toko kami. Kami mau hari Minggu beribadah kepada Tuhan, pergi ke rumah Tuhan, berbakti bersama, dilanjutkan dengan waktu keluarga. Itu kan bagus, ya kan? Tapi kemudian ada juga yang memaknai, enggak, pokoknya penting hari Minggu pagi saya sudah kebaktian. Nah, pulang kebaktian, saya tetap akan buka toko. Nah, itu pun juga terlalu menjadi pengingat buat kita. Tuhan kita, Tuhan atas hari Minggu. Hari Minggu ada untuk manusia. Manusia tidak ada dalam arti untuk hari Minggu mana, tetap manusia yang mengatur dengan berkat dan hikmat Tuhan. Oh iya, terus waktu Tuhan Yesus perform miracle water jadi wine itu, Tuhan Yesus pernah bilang, katanya waktuku belum tiba, tetapi Mama Maria ketika memintanya, Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Nah, bagaimana? Itu bagus ya. Lause ini memang rajin baca Alkitab, jadi hal detail juga bisa diperhatikan ya. Nah, dalam hal ini juga kita tetap sebagaimana konteks pembicaraan kita hari ini, Yesus Tuhan atas segalanya. Tetap Dia yang paling tinggi, penentu waktunya. Ketika Dia bilang waktuku belum tiba, oke, yaitu adalah memang otoritas dari Tuhan. Namun ketika kalau Dia kemudian melakukan atau perform miracle tadi, ya, dan itu juga kita yakin penuh, ya, Dia berkuasa melakukan kapan saja menurut kehendaknya. Nah, memang tadi disebut Mama Maria, nampaknya pada peristiwa di Kana, perkawinan di Kana itu memberikan informasi, ya, mereka kehabisan anggur. Nah, kadang kita membaca ini sebagai bentuk informasi atau ada maksud, ya, atau perintah, tolong, okay, do something, mereka kehabisan anggur, makanya begitu ya. Nah, saya rasa sikap Tuhan Yesus juga kepada ibunya ini tentu sangat menghormati, concern ibunya bahwa di acara itu mereka ada kekurangan, ada kehabisan anggur, sehingga kalau Tuhan Yesus bisa lakukan sesuatu, ya mohon dilakukan. Nah, saya rasa di sanalah kita tetap memandang Tuhan Yesus yang punya kuasa dan melakukannya ya menurut kehendaknya. Mau sekarang, mau nanti, ya kan? Saya rasa dengan mengungkapkan itu bukan berarti bahwa dia melanggar perkataannya sendiri. Tidak. Namun dia sedang juga bersama dengan ibunya, bersama dengan para muridnya, bersama dengan mereka yang ada pada saat itu untuk menyatakan, karena penutup dari peristiwa itu adalah inilah tanda pertama yang dibuat Tuhan Yesus di depan para muridnya, sehingga mereka menjadi percaya. Nah, pasti ada maksud dan tata kelola yang sempurna dari Tuhan kita. Lalu mengenai kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus, apakah kita harus melalui perantara atau langsung berdoa kepada Tuhan Yesus? Iya, Lause. Saya menjawabnya langsung kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi memang ada kesankah dari peristiwa yang di Kana itu, ya, untuk sampai permohonannya kepada Tuhan Yesus melalui, ya, orang lain, ya. Nah, saya rasa di dalam bacaan kita meyakini bahwa kita berdoa langsung kepada Tuhan Yesus. Kita mohon kepada Tuhan kita, maka di penutup itu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, di dalam hal ini kita percaya Tuhan Yesus memiliki hati yang siap untuk mendengar seruan dari
orang-orang percaya yang bertekun, memohon dalam berbagai waktu, dalam berbagai situasi, dalam berbagai kondisi. Ya. Mama Maria tadi itu mewakili seolah-olah di dalam permohonannya itu ada concern kepada kebutuhan yang ada. Ya. Tapi kemudian tetap yang kita mohonkan kepada Tuhan. Jadi Yesus itu melakukan segala sesuatu sesuai rencananya ya. Terus semua menggenapi hukum Taurat dong, kalau gitu ya Rose ya. Yesus datang memenuhi profesi hukum Taurat, perjanjian lama kan? Iya, iya. Jadi kalau yang tadi hukum Taurat dulu ya, menyatakan aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, untuk menggenapi. Nah, menggenapi karena tidak ada yang mampu menggenapi hukum-hukum yang sedemikian banyak dan yang rohani itu, ya. Manusia siapa saja melakukan yang satu melanggar yang lain. Oke. Bahasa saya ya bolong-bolong. Nah, Yesus yang bisa nutup bolong-bolong itu semua sempurna, total. Jadi dia tidak meniadakan hukum itu, tetapi menggenapinya. Nah, di dalam hal ini termasuk ya yang gambar lebih besar profesi tadi, nubuat perjanjian lama. Oke. Dari sisi hukum terpenuhi. Semua yang tidak bisa dilakukan oleh manusia untuk melakukan hukum, Yesus yang berkuasa untuk memenuhi semua itu secara total sempurna. Sekaligus juga yang menjadi gambar besar, yaitu perjanjian lama, hukum Allah. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, ya kan? Kita lihat manusia sudah jatuh dalam dosa, upah dosa ialah maut. Maka kenapa Yesus datang untuk mati? Ini sudah sesuai dengan amanat. Ya. Dia datang untuk menyelamatkan manusia, menggantikan manusia yang mestinya dihukum. Dan kepada manusia diberikan janji, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan, tidak akan dihukum. Jadi semua yang dilakukan Yesus memenuhi hukum Allah, termasuk di dalamnya rencana agung Allah untuk penyelamatan manusia yang berdosa. Jadi gimana Rose untuk minggu ini penerapannya ya? Saya kira kita kembali kepada peneguhan iman kita ya. Oke. Di dalam urusan sehari-hari seperti tadi toko buka tutup toko gitu ya, urusan pekerjaan, urusan usaha, bisa nggak kita memposisikan Yesus Tuhan atas segalanya. Apapun itu yang kita lakukan, ya, keputusan yang kita ambil, maksud kita yang baik, ya, menata hidup kita selalu dengan pengingat Yesus Tuhan atas segalanya. Yang kedua, tentu kita terus patut bersyukur, ya, bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang berkuasa itu melakukan tindakan ajaib atau mujizat, tanda seperti yang di perkawinan di Kana tadi ya, mengubah air menjadi anggur menurut kehendaknya, menurut waktunya. Nah, peran orang dalam hal ini termasuk kepada seperti Ibu Maria adalah mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, ya, meyakini Tuhan Yesus itu berkuasa melakukan menurut kehendaknya. Nah, yang ketiga tentu kita sebagai lose-lose kita tanamkan pengertian ini sejak dini kepada anak-anak kita. Ya. Bagaimana mereka bisa belajar berdoa dari kecil, langsung, okay, berdoa diajari kepada Tuhan. Ya, kadang anak-anak itu dengan ini ya, indah sekali kalau saya mendengar Tuhan Yesus, nah gitu ya, nadanya begitu ya, Tuhan Yesus tolong, saya mau berangkat sekolah, Tuhan Yesus. Nah ini mengingatkan terus kepada mereka, ya, Tuhan adalah Tuhan atas segalanya.
Yesus, nama yang disebut-sebut yang mulia itu. Untuk anak-anak dari sejak dini belajar nyebut nama Tuhan Yesus dalam semua aktivitas mereka. Sehingga peran kita juga sebagaimana juga membawa anak-anak kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penjelasannya, Lawson. Terima kasih juga untuk Lawson dan parents yang sudah menonton podcast ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye.